Yang terhormat Bapak Dr. Soehartono SPD 5 selaku mentor pembimbing saya selama masa orientasi penilaian nilai dan etika BPPK Kabupaten Malang. Rekan-rekan, teman seperjuangan, teman orientasi, semangat pagi semua sepertinya. Izinkan perkenalkan, nama saya Bruno Priyotomo, jabatan ahli pertama guru bimbingan konseling di unit SMP Negeri 2 Pemalang, masa periode 2022-2027. Izinkan saya memaparkan hasil rencana kerja saya selama 5 tahun yang sudah dibimbing oleh mentor. Ya, pemaparan ini saya bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, tugas dan fungsi pokok guru BK. Yang kemudian saya breakdown menjadi bagian yang kedua, yaitu matriks rencana kegiatan baik secara tahunan nanti berdasarkan 5 tahun. Baik. Rencana hasil kerja itu ditujukan berdasarkan hasil direktif pimpinan melalui sasaran kinerja guru, juga dengan tupoksi tugas guru, dan juga untuk kinerja, sehingga tertuang menjadi visi misi atau tujuan instansi, yaitu terdepan dalam pengembangan prestasi dan budi pekerti dan berdaya saing di era globalisasi. Sehingga tugas pokok guru terdiri dari beberapa, hampir sama dengan guru mapel, guru BK juga sama. Yang pertama adalah menyusun rencana layanan. Kalau dalam guru mapel berarti menyusun rencana pembelajaran. Ini ya tentu saja sebagai acuan pelaksanaan program layanan BK. Yang kedua, melaksanakan. Setelah direncanakan, dilaksanakan, sehingga membantu peserta didik untuk mengoptimalkan tumbuh kembang siswa. Yang ketiga, setelah tadi direncanakan, dilaksanakan layanan, tentu saja kita butuh evaluasi dan pelaksanaan rencana tindak lanjut sehingga program itu menjadi lebih baik, optimal. Mungkin ada program yang salah satunya kurang baik, kita perbaiki dengan rencana tindak lanjut ke depan. Guru juga membutuhkan inovasi-inovasi untuk pelayanan BK. Di dalam BK, di dalam pelayanan terhadap anak terdiri dari 4 bidang. Bidang sosial, tentu saja berarti tentang bagaimana dia bersosialisasi di lingkungannya dengan teman-temannya. Bidang pribadi, bidang belajar, dan bidang karir. Nah, di era yang mana kita sudah memasuki kurikulum merdeka, kita juga dituntut bahwa siswa punya kompetensi dan punya sikap tentang penguatan profil pelajar pemuda Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Antara pelajar dan pemuda agak mirip. Alhamdulillah. Nah, selaku guru BK juga memerlukan satu kegiatan organisasi. Tidak lupa kami juga mengikuti kegiatan MGMP dan PGRI. Ini penting karena untuk memperluas wawasan guru, substansinya baik terhadap materi maupun terhadap program-program yang lainnya. Yang ketujuh, selaku bawahan kami selalu manut terhadap apa yang ditugaskan oleh pimpinan, yaitu tugas tambahan Pak, yaitu tentang bagaimana mengefektifkan suatu program mengikuti apa yang diperintah oleh Bapak Kepala Sekolah. Yang terakhir, ini juga penting, yaitu mengikuti pelatihan-pelatihan untuk pengembangan diri kita untuk biar dianggap sebagai atau biar bisa menjadi profesional. Jadi bagian pertama saya tujukan untuk tugas guru. Masuk ke bagian yang kedua, itu tentang metriknya. Dari tugas-tugas tadi sebenarnya apa yang dilakukan? Yang pertama pasti mengidentifikasi minat
karakter, gaya belajar. Ini penting karena sebelum membuat sebuah layanan, sebuah program itu kita harus mengetahui datanya dulu. Data minat, data karakter, data gaya belajar itu kita buat untuk kita dijadikan angket. Angket ini kita bisa membagikan kertas karena kita sudah paperless, maka kita menggunakan teknologi. Kita pakai Google Form. Angket minat tadi diidentifikasi, kemudian kita analisis, yang kemudian kita hasilnya bisa kasihkan kepada guru kelas atau guru maba. Untuk apa? Untuk pembelajaran Bapak Ibu guru di kelas, mengingat karakter, minat, dan gaya belajar siswa itu berbeda-beda. Sehingga paling tidak dominannya itu siswa itu Bapak Ibu guru maba mengerti. Maka kolaboratif di sini ada, kompeten di sini juga ada, dan lain sebagainya. Itu juga sama dengan mengidentifikasi kebutuhan peserta didik. Ini juga penting. Sama dengan tadi mengidentifikasi satu minat belajar. Nah, ini untuk program layanan. Yang kedua, metrik yang kedua, 3 adalah membuat program dan layanan itu. Jadi dari data-data siswa tadi itu dikumpulkan sehingga dibuatkan program, sehingga menjadi tepat sasaran, tepat tujuan. Nah, tidak lupa pengembangan media kita butuhkan. Media tidak melulu harus video, harus apa dan seterusnya, tapi selalu kita ingat media layanan yang kita buat harus sesuai dengan tujuan dan sasaran. Nah, berikutnya adalah tentang pelaporan dan penggunaan hasil evaluasi. Ini sebagai refleksi. Salah satu jalannya adalah kita mengidentifikasi masalah apa saja yang dibutuhkan. Kemudian kita kumpulkan data-data itu, kemudian kita refleksi. Karena pengumpulan data ini penting, sehingga rencana-rencana 5 tahun ke depan saya, diantaranya di tahun pertama adalah program layanan ini kita benahi dulu. Karena menjadi penting data dari anak siswa kita, siswa bimbingan kami itu penting untuk kita ketahui terlebih dulu. Sehingga dari data-data itu ingin saya buatkan database aplikasi, memudahkan Bapak Ibu guru untuk mencari, Pak, alamat ini di mana tuh Pak? Ini salah satu kegunaan fungsi dari aplikasi ini. Yang ketiga, media layanannya. Karena tidak harus melulu dengan konseling. Bapak Ibu gurunya marah-marah. Pakai media cukup. Nah, kita tentukan sasarannya seperti apa. Yang keempat, itu disiplin positif. Karena saya meyakini bahwa anak-anak akan meniru apapun yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru, baik di sekolah maupun yang di luar atau di lingkungan. Maka penting kiranya anak untuk memiliki disiplin diri, pengembangan karakter dari mulai dalam diri, sehingga anak bisa menguatkan diri, bisa mengoptimalkan menjadi yang baik. Yang terakhir, saya punya program One Day One Student, 1 hari 1 siswa bercerita tentang apapun itu, dan saya selaku guru siap mendengarkan. Jadi 5 program ini juga terintegrasi Bapak dengan programnya Bu Riri, karena tidak mungkin juga kami menjalankannya ini sendiri-sendiri. Program BK akan selalu bersama, tapi fokus saya mungkin di bagian data. Tadi fokusnya di Bu Riri adalah fokusnya di bagian konselingnya siswa. Mungkin itu bisa kiranya program-program kami ini dapat belajar berjalan dengan lancar. Mohon dukungan, mohon masukan, saran nanti supaya tugas kami di tupoksi di SMP 2 ini berjalan dengan baik. Terima kasih atensi yang telah diberikan teman-teman semua. Cukup cukup kiranya kegiatan paparan yang telah saya berikan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Input mode. Terima kasih untuk Pak Budha Nugrotomo atas pemaparannya.
tentang materi bimbingan konseling di SMP Negeri 2 Pemalang sangat menarik sekali ya, terintegrasi dengan teknologi informasi sekarang ya Pak ya. Mungkin bisa untuk kemajuan SMP Negeri 2 Pemalang lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Waktu selanjutnya adalah untuk tanggapan dari Pak Toto. Mungkin akan memberikan tanggapan atas pemaparan yang telah disampaikan oleh Pak Bun. Kami persilakan. Terima kasih. Saya tertarik di program student mungkin layanan yang diberikan oleh Pak Budanu sebagai guru BK untuk mendengarkan cerita ya Pak kepada anak-anak. Kira-kira pelaksanaan programnya seperti apa Pak? Jadi jenengan ke kelas dulu menyampaikan bahwa saya siap mendengarkan cerita apa saja Pak mau mendengarkan cerita atau bagaimana? Biar saya tahu gambarannya. Baik, terima kasih Pak Toto. Jadi gambaran tentang One Day One program itu dimulai dari guru BK melaksanakan identifikasi siswa. Data itu kita lengkapi, mulai dari hobi, cita-cita, kegiatan anak di rumah apa saja, kemudian semua itu tercatat di dalam, mungkin bisa buku, mungkin bisa nanti diaplikasikan. Dari buku diaplikasikan menjadi, dari buku, dari coretan itu diaplikasikan menjadi database, bisa juga. Tapi untuk hal ini saya menginginkan karena ada kreativitas, mereka menuliskan di buku. Jadi dia punya buku bimbingan, bisa dibilang seperti itu. Di dalam buku itu isinya tentang catatan-catatan tadi. Guru kemudian mengidentifikasi sekiranya mana yang perlu kita ajak dialog. Semisal, kayaknya kok nggak pernah belajarnya, waktunya dia tidak menuliskan, setelah pulang sekolah dia bekerja. Nah ini kan menarik. Sebagai guru kita kan pasti ini waktunya kapan? Nah, bercerita ini untuk kita mengetahui bagaimana anak itu untuk bisa berkembang baik secara pribadi, belajarnya, dia juga sedang berkarir karena membantu orang tuanya, dan sosialnya. Nah, hal-hal yang seperti ini, anak-anak yang seperti ini biasanya sosialnya agak kurang. Nah, dengan bercerita, dengan disiplin positif yang kami tanamkan ke siswa tadi, bahwa dia mampu, dia hebat, dia kuat. Mudah-mudahan dengan cerita-cerita yang mudah, ringan, itu bisa menguatkan mental anak, sehingga anak itu punya tujuan dan cita-cita yang jelas. Jadi dari hanya sesederhananya bercerita, kemudian kita kuatkan dengan, ya tentu saja dengan konseling, tapi tidak seperti konseling, cerita saja. Oh iya Bapak dulu punya pengalaman begini, mungkin kamu bisa begini. Dan rencana tidak lanjut yang kemudian kita tuliskan di buku tadi, itu kita coba terus kembangkan seperti itu. Sehingga mudah-mudahan dari program yang sederhana ini anak bisa mengerti kesadarannya bahwa belajar itu memang sepanjang hayat dan belajar yang bermakna. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Bun yang sudah mencanangkan program One Day One Student. Memang kalau ini kebetulan banyak guru BK ya, dari SMP 3 saja ada 3 orang, dari SMP 2 ini ada 2 ya Pak. Nah, karena terus terang memang barangkali di semua sekolah guru BK itu kadang diiringi sama guru-guru mapal kayak gitu. Jamnya cuma ngajarnya 1 jam, masuk di kelas, jadi mereka guru BK nganggur kayak gitu loh. Tapi ketika kalau kayak Pak Budi ada sebuah program ini, dia tidak banyak mendengarkan cerita 800 siswa. Kalau 1 hari berapa siswa yang mau cerita ini juga membutuhkan waktu yang cukup banyak. Itu ya Pak Budi. Maka saya terima kasih Pak Bun ada sebuah program seperti ini, barangkali nanti bisa dikembangkan untuk yang lebih baik dan menghasilkan siswa-siswa yang baik. Terima kasih.
Terima kasih atas pemaparan yang diberikan oleh Pak Bud dan Priyotomo dan tanggapan dari Pak Toto. Mungkin sangat bagus sekali yang tadi ada one day one student, mungkin bisa diadaptasi oleh sekolah lainnya untuk perkembangan lebih baik dan kemajuan siswa kita semua. Biar tidak tegang, mungkin tepuk tangan dulu ya untuk ya.